Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zulfandi Arif Parihala dari Prodi Ilmu Keolahragaan NIM 23060300067. Hari ini saya ingin membahas peran enzim dalam regulasi metabolisme. Organisme hidup mampu mendapatkan dan menggunakan energi dengan cepat karena adanya katalis biologis yang disebut enzim. Meskipun demikian, tidak seperti pada katalis organik, enzim memiliki suatu spesifikasi yang terbatas. Misalnya, enzim hanya akan mengkatalis suatu reaksi yang memiliki nilai kecil atau pada beberapa kasus hanya satu reaksi. Enzim berperan penting dalam proses pencernaan dan metabolisme nutrisi dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mereduksi energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi, bentuk dengan tingkat energi tertinggi dalam suatu reaksi kimia. Enzim berperan sangat penting bagi metabolisme tubuh. Enzim didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Dengan adanya enzim, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi tanpa ikut bereaksi dengan substrat, komponen yang akan pecah oleh enzim. Enzim juga termasuk bagian penting di tubuh manusia. Enzim merupakan katalis yang sangat selektif, artinya setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu pemecah molekul besar menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diserap tubuh. Namun ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Lalu ada contoh dari jenis-jenis enzim. Yang pertama ada lipase, sekelompok enzim yang membantu mencerna lemak di usus. Lalu ada amilase, membantu mengubah pati menjadi gula, itu ditemukan di dalam air liur. Lalu ada maltase, juga ditemukan di dalam air liur, yang memecah gula maltosa menjadi glukosa. Lalu ada maltosa, ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, lalu ada bir. Terus tripsin ditemukan di usus kecil, memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada laktase, juga ditemukan di usus kecil, memecah laktosa, gula dalam susu menjadi glukosa dan galaktosa. Seperti contoh di atas, jenis-jenis enzim ada 6 buah dan mempunyai peran-peran yang sangat penting bagi tubuh karena untuk proses metabolisme. Dari lipase, amilase, maltase, maltosa, tripsin, laktase itu sangat berperan aktif sekali. Jika salah satu dari enzim tidak bekerja, maka proses metabolisme akan tidak sempurna. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah laju reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk aktif. Enzim tidak mengubah produk akhir yang terbentuk atau mempengaruhi kesetimbangan reaksi, tetapi hanya meningkatkan laju reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein, oleh karena itu enzim memiliki sifat seperti protein antara lain bekerja pada suhu optimum. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsi sebagai katalisator. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Lalu ada komponen penyusun. Enzim sendiri memiliki 3 jenis bahan, dimulai dengan apoenzim, kofaktor, dan gugus prostetik. Apoenzim adalah bagian dari enzim aktif yang terdiri dari protein yang mudah diubah menjadi faktor lingkungan di sekitarnya. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalam enzim, yaitu berupa ion anorganik atau aktivator berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim, Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, dan ion kalsium. Gugus protestik adalah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim.
flavin adenin dinukleotida FAD. Heme dan biotin merupakan bagian dari kelompok protease yang mengandung besi dan memberikan kekuatan tambahan pada enzim, terutama katalase, sitokrom oksidase, dan peroksidase. Meskipun demikian, tidak seperti katalis anorganik, enzim memiliki spesifitas yang terbatas, yaitu mereka mengkatalisasi hanya reaksi kecil atau dalam beberapa kasus hanya satu reaksi. Enzim hanya bekerja di bawah kondisi yang sesuai seperti pH, suhu, konsentrasi, kofaktor, dan lain-lain. Enzim adalah polimer biologis yang mengkatalisasi reaksi kimia yang diperlukan untuk memecah nutrisi sehingga dapat menyediakan blok bangunan kimia untuk energi. Enzim memiliki bagian protein yang tidak stabil terhadap panas, yaitu yang disebut apoenzim. Sedangkan bagian non-protein merupakan bagian aktif dan disebut gugus prostetik. Biasanya berupa logam, seperti besi, tembaga, seng, atau logam mengandung senyawa organik. Protease adalah entitas yang disebut holoenzim. Tetapi ada juga bagian enzim di mana apoenzim dan kelompok protease tidak bergabung. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang terdapat pada enzim, yaitu berupa ion anorganik atau aktivator, logam yang berikatan lemah dengan enzim, Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, dan ion kalsium. Molekul tempat enzim bekerja disebut substrat. Substrat berkaitan dengan daerah enzim yang disebut situs aktif. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.